jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita datang dalam hadirat-Nya. Terima anugerah yang baru, terima pengharapan yang baru dari Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat-Nya. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my feet, I surrender all to you, Lord. Here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. I worship you, Jesus. Mari angkat pujian ini bersama. I set my eyes upon your feet, oh Jesus. I set my heart responding to your love. I cast all my feet, my feet. I surrender all. Oh, I worship you. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan, I need your presence, Lord. How I need, oh I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you.
this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan, let this be a cry from my heart, pouring out as sacrifice of praise. Oh, let this be a worship from my heart. Oh, let this be a sweet song to you. Let this be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of hope, drawing closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence. I need you, Lord. Spirit of hope, drawing closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence, Lord. I need you, Lord. How I need your presence, Lord. Oh, Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, blowing into my heart. How I need your presence. Oh, thank you, Jesus. Spirit of hope, Spirit of life, blowing into my heart as I worship you. I worship you. Yes, I worship you, God. Yes, I worship you, Hallelujah. Mari angkat sembahmu, angkat suaramu, mari kita sembah Dia. Oh,
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kau gunung batu kami Tuhan, dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari angkat tanganmu bersama dan katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Allah selamanya Tuhan, selamanya Kau Tuhanku.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kembali kepadamu. Kami hendak mendengarkan firman, sampaikan isi hatimu bagi kami. Biarlah kebenaranmu nyata atas hidup kami, sehingga hidup kami mengalami perubahan-perubahan mengarah kepada Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya bahwa waktu ini ada di bawah kuasa-Mu, ada di dalam kedaulatan-Mu. Lindungi hamba-Mu dalam menyampaikan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kasih di dalam Tuhan, ini menjelang Natal. Natal itu seringkali dengan hingar-bingarnya, dengan pernik-pernik Natal, dengan banyak kado-kado Natal dan lain sebagainya. Ada biasanya di mal-mal sudah dihiasi. Tapi hari-hari ini Natal terasa ya ada sih hiasan, tapi kita tidak bisa beribadah secara seperti biasanya. Semuanya ada protokolnya. Dan nanti kita akan melakukan perayaan Natal melalui online. Tapi tidak apa-apa. Asal makna Natal itu benar-benar masuk di dalam kehidupan kita dan membuat kita bersyukur kepada Tuhan dan hidup kita berubah. Nah, saudara, pada Natal ada 3 tokoh penting yang ada di dalam kisah Natal. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Maria, yang ketiga adalah Yesus sendiri. Yesus sudah menjadi, ini sentralnya. Terus 2 pribadi ini, Maria dan Yusuf. Itu tokoh sentralnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus sudah tentu semuanya karena dia tokoh sentralnya. Yang dicatat di Alkitab adalah Yesus sendiri. Terus yang kedua, Maria, apalagi diagung-agungkan orang di Roma, itu Maria, bunda daripada Yesus. Seringkali diagung-agungkan. Nah, tapi berapa banyak orang yang mengerti tentang kisah Yusuf, sehingga Yusuf itu dijadikan sebagai ayah seorang juru selamat, ayah sang raja di atas segala raja. Ini bukan main-main. Ini adalah pemilihan yang tepat yang Tuhan pilih. Kenapa sampai kepada Yusuf? Nah, saudara, mari kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Judul perikopnya adalah kelahiran Yesus. Saya akan bacakan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Perhatikan ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ketika Yusuf itu bertunangan dengan Maria, sudah siap mau menikah. Betapa tergoncangnya Yusuf ketika mendengar bahwa Maria hamil. Sebagai seorang laki-laki yang bertunangan, kemudian mendengar tunangannya itu hamil. Betapa tergoncangnya hati daripada tunangannya. Nah, saudara, tatkala Yusuf ini mendapati Maria ini hamil, sebagai seorang pria, ya wajar marah, wajar kecewa.
kecewa yang sangat dalam. Nah, pada ayat yang ke-19, karena Yusuf seorang yang tulus hatinya dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, ada satu karakter apa yang ada di dalam diri Yusuf sehingga Yusuf ini layak sebagai ayah secara lahiriah bagi Yesus. Dia adalah seorang yang tulus hatinya. Karena Yusuf suaminya dikatakan suaminya di sini pada waktu bertunangan itu dianggap sebagai suaminya, tapi belum bersetubuh tunangan di zaman di waktu itu. Nah, Yusuf ini karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia menceraikan diam-diam. Jadi pada waktu itu sebelum menikah, itu waktu tunangan itu kalau memutuskan itu dinamakan menceraikan. Nah, di sini Yusuf belum jadi suaminya, tetapi dikatakan di sini karena Yusuf suaminya. Sebenarnya ini adat dari sana. Baru nanti kalau setelah menikah mereka resmi jadi suami istri. Tapi sebutannya sudah seperti ini. Nah, Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya. Satu, yang pertama tadi Yusuf adalah seorang yang tulus hatinya. Yang kedua, tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah, apa sih sebenarnya tulus hati? Tulus itu dari kata dikaios. Dikaios ini muncul kata dikaiosune yang artinya kebenaran. Ini dalam bahasa Inggrisnya tulus itu adjustment. Adjustment itu benar ketika diteliti dengan hukum, benar memang orang ini benar. Dan Yusuf itu benar, secara hukum benar, tidak cacat sedikit pun. Yang kedua artinya daripada dikaios adalah gini, menjaga hukum Tuhan. Dan Yusuf ini seorang yang menjaga sekali hukum Tuhan. Nah, ketika Yusuf mengambil keputusan untuk dia tidak mencemarkan nama istrinya, dia akan memutuskan untuk menceraikan secara diam-diam. Kalau tidak, maka bagaimana dengan hukum di sana? Ketahuan kalau hamil di luar nikah, ketahuan kalau berzina, dilempari batu. Wah, ini benar-benar Yusuf itu sesosok yang luar biasa sekali. Nah, saudara lihat di sini Yusuf itu rela menanggung kayaknya memikul kesalahan Maria. Bebannya Yusuf itu 2 kali lipat. Yang pertama, dia merasa dikhianati, itu pasti. Sebelum malaikat datang, dia merasa dikhianati. Padahal Yusuf tahu siapa Maria yang sebenarnya, siapa calon istrinya yang sebenarnya. Dia tahu persis. Sudah tahu persis seperti itu. Wah, ini memang calon istriku adalah pribadinya baik sekali. Tetapi kenyataannya hamil. Apakah ini merasa tidak dikhianati? Pasti merasa dikhianati. Yang kedua, dia akan mendapatkan nama buruk di tengah-tengah masyarakat setelah tahu bahwa Maria itu hamil. Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, kisah Natal ini Yusuf itu bukan pemeran yang lain, tapi dia pemeran utama dari kisah kelahiran Yesus itu. Yesus sebagai tokoh utama, dia pemeran yang utama, Yesus, Maria sama Yusuf. Dari sudut Maria, dia benar-benar orang yang melindungi Maria. Wow, kok ada ya laki-laki semacam ini? Ada ternyata. Dan pribadi ini, karena pribadi yang sangat baik ini, Yusuf itu dipilih Tuhan menjadi ayah Sang Mesias.
Dari sudut Allah, Yusuf ini mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dari sudut Yusuf, dia memang orang yang layak. Benar-benar hatinya sangat baik. Kalau mungkin dibelah begini, hatinya putih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Maria, kenapa Maria juga dijadikan sosok sebagai ibu Yusuf? Dia seorang yang taat sekali. Dan ketika dia seorang yang taat sekali, Maria berkata gini, jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu. Pas kalau Maria sebagai ibu Yesus. Yusuf pun ketika dia dijumpai malaikat, dia kemudian taat. Dia taat, dia mengurungkan niatnya untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dia mengurungkan niatnya untuk bebas dari masalah. Tapi dia memikul itu di dalam tanggung jawabnya sebagai seorang ayah secara biologis dari Sang Mesias. Kalau Maria ini mempunyai kapasitas sebagai ibu Yesus, Yusuf pun juga mempunyai kapasitas sebagai ayah Sang Mesias. Saudara lihat deh kebenaran firman Tuhan tadi. Inilah sebenarnya pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan yang sebenarnya adalah pelayanan yang rela kehilangan. Seperti Yusuf rela kehilangan. Yusuf ini rela kehilangan banget. Kalau kita lihat secara umum manusia itu pengennya angan-angannya dia belajar, terus kemudian kerja, setelah kerja pengen mendapatkan istri yang baik, setelah mendapatkan istri yang baik, dia akan hidup bersama dengan istrinya dan anak-anaknya dan dalam sukacita, dalam zona-zona yang menyenangkan, kebahagiaan. Itu harapan-harapan daripada manusia. Tapi Yusuf dari awal sudah buyar semuanya. Harapan tentang beristrikan Maria kayaknya sudah buyar semuanya. Tapi ketika malaikat berkata, jangan takut Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus. Langsung Yusuf itu taat. Jadilah Tuhan kehendakmu. Dia rela kehilangan. Dia rela kehilangan masa depannya dan hidup secara tidak wajar, di mana dia harus pindah ke sana ke sini untuk menyelamatkan Sang Mesias. Itu pelayanan yang sebenarnya. Pelayanan yang sebenarnya bukan untuk kepentingan kesenangan diri sendiri, tapi pelayanan yang sebenarnya adalah rela kehilangan. Dan disinilah Yusuf mempunyai. Disinilah karakter Yusuf. Karakter Yusuf itu muncul. Dia rela kehilangan semuanya. Dia mau menjadi pelindung bagi Maria. Dia rela kehilangan semuanya. Pelayanan yang benar adalah pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang rela kehilangan kesenangannya. Sekali lagi saudara katakan, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang dilakukan oleh orang-orang yang rela kehilangan kesenangannya. Apakah kita rela kehilangan kesenangan kita demi kerajaan Allah? Kalau saudara seperti ini karakter Yusuf ada pada saudara. Banyak orang tidak mau melakukan hal ini. Banyak orang tidak rela kehilangan. Banyak orang rela tidak berani. Banyak orang tidak berani hidup tidak wajar demi kerajaan Allah. Kalau kita lihat di sini, mengapa Yusuf dipercayai Tuhan menjadi ayah Sang Mesias? Dia rela kehilangan. Dia taat kepada Tuhan. Rela.
Yang menjadi haknya itu diserahkan kepada Tuhan. Dan dia menyatakan, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu Tuhan. Rela kehilangan harga diri, rela kehilangan nyawa, rela kehilangan segalanya demi kepentingan Tuhan. Renungan pada saat ini, saudara, apakah kita rela kehilangan seperti Yusuf? Apalagi seperti Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Ini baru pelayanan yang sebenarnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita renungkan, apakah kita sebenarnya waktu pelayanan rela kehilangan atau kita malah ingin mendapatkan sesuatu? Bersyukur saudara, kalau hari ini kita mulai diingatkan Tuhan kembali, pelayanan yang benar adalah pelayanan yang rela kehilangan seperti Yusuf. Banyak orang berkata, Tuhan pakailah aku. Tapi sedikit orang yang rela kehilangan demi kerajaan Allah. Pelayanan yang benar adalah pelayanan yang sampai kehilangan sesuatu. Yesus mengabaikan haknya sebagai anak Allah, mengambil rupa seorang hamba, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib, dan Allah meninggikan dia. Ketika kita melakukan yang sama seperti Yusuf, ketika kita melakukan yang sama seperti Yesus, ketika kita melakukan yang sama seperti Maria, tiba saatnya Tuhan akan meninggikan kita semuanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika hati kita terbuka menerima Tuhan, ketika kita terbuka dijadikan Tuhan sebagai alatnya, mari siapkan semuanya. Mari pikul salib kita, salib yang dibebankan Tuhan kepada kita masing-masing dengan kapasitas masing-masing. Rela kehilangan untuk kemuliaan Allah. Itulah pribadi daripada Yusuf yang patut kita contoh. Tuhan selalu menyertai kita. Dan ketika kita rela kehilangan untuk kerajaan Allah, maka kita akan ditinggikan Tuhan. Kita akan mendapatkan kembali. Kita akan menjadi bejana untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan yang singkat ini. Biarlah kami menjadi pribadi seperti Yusuf, rela kehilangan, taat kepada Tuhan. Maka Tuhan meninggikan dia menjadi seorang ayah daripada Mesias di bumi ini. Begitu pula Tuhan kehidupan kami, biarlah kami rela melayani demi Tuhan, demi kerajaan Allah, supaya nama-Mu ditinggikan. Biarlah Engkau semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku, materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami menjadi bejana bagi kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita hadapkan diri kita ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang kesempatan ibadah
di mana kami harus masih harus beribadah secara online. Terima kasih Tuhan, ini kesempatan terbaik bagi kami. Biarlah kami tetap melayani Tuhan. Dalam situasi pandemi seperti ini kami tetap melayani Tuhan. Dan kami menjadi pribadi seperti Yusuf yang rela kehilangan untuk kerajaan Allah. Kami percaya Tuhan Engkau akan meninggikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kesempatan kami boleh beribadah. Itu semuanya anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tiba saatnya Tuhan. Hamba meminta Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati-mu dengan berlimpah-limpah. Engkau diberikan hati yang tulus seperti Yusuf. Dan Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan selalu ada bersamamu sampai selama-lamanya. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cuma diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bahagiaku tetaplah